Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kabupaten Karawang. Modus kuasai harta, istri membuat drama pembegalan hingga suami kehilangan nyawi. Pagi itu Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Warga Jalan Sasak geger dan heboh karena terjadi sebuah peristiwa yang sangat memilukan. Tersebut seperti terjadi sebuah pembegalan, yang sebenarnya semua ini hanyalah rekayasa seorang wanita yang merupakan istri korban sendiri. Lalu, apa motif pelaku dan bagaimana kronologi selengkapnya? Dilansir dari media.com, seorang pria korban pembegalan ditemukan tergeletak tidak bernyawi di Jalan Sasak, Misran Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Waktu itu hari Selasa tanggal 9 Januari pukul 00:17 waktu Indonesia Barat. Ada dua orang saksi mata yang saat itu sedang melakukan kegiatan ronda malam. Mereka terkejut dan syok ketika melihat sesosok pria tergeletak bersimbah daya. Kemudian saksi memberikan informasi kepada kepolisian terkait penemuan jasad laki-laki yang sempat diduga merupakan korban begal. Ucap Kapolres Karawang AKBP Widanto Hadi Caksono. Petugas pun segera mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Jenazah korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalankan pemeriksaan, dan polisi melakukan pengembangan kasus. Setelah beberapa waktu kemudian, polisi berhasil mengidentifikasi korban yang ternyata bernama Arif Suryono, 32 tahun. Bukan merupakan korban pembegalan, melainkan dibunai oleh pembunai bayaran yang disewa istrinya sendiri, yaitu Osi Klaranita Nandatiar, 32 tahun. Entah apa yang merasuki kamu, Osi. Tega banget melakukan aksi keji ini. Fakta mengejutkan bahwa Osi tidak melakukan perencanaan pembunaian sendiri. Dia dibantu dengan sang adik, yaitu Pandu, 19 tahun, yang meminta bantuan seseorang untuk menghilangkan nyawi suaminya sendiri, dan dia berinisial RZ alias Rizal Nurfidaus. Osi membayar 1,5 juta rupiah dan akan melunasi kontrakannya. Berdasarkan keterangan tersangka Osi, setelah kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta plus motor. Ia juga membayar kontrakannya, ujar Widanto. Petugas kepolisian mengungkapkan sebelumnya kedua pelaku berencana membunuh Arif dengan racun. Namun, rencana itu dibatalkan. Mereka lebih memilih untuk membuat skenario seolah-olah korban meninggoy akibat terjadi pembegalan dan mengalami kekiasan. Motif dan aksi keji ini dilaporkan karena masalah ekonomi dan adanya isu perselingkuhan. Osi diduga mempunyai pria idaman lain dan ingin hidup bersamanya. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pelaku yang bernama Rizal berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Polisi pun terpaksa memberikan hadiah timah di kaki Rizal. Pasalnya, pelaku mencoba melakukan perlawanan dan hendak kabur ketika dilakukan penangkapan. Kami terpaksa melakukan tindakan tegas. Dalam proses pendalaman penyelidikan, polisi memeriksa sebanyak 17 saksi, mulai dari warga yang menemukan hingga kerabat terdekat korban. Polisi kemudian menganalisa 27 rekaman CCTV di sepanjang rute 3 km dari rumah korban menuju lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV tampak dua orang mengendarai motor. Salah satunya mirip dengan adik ipar korban, si Pandu. Untuk menguak misteri penghilangan nyawa korban, polisi pun berencana melakukan proses autopsi. Namun, sang istri Arif, Osi, menolak autopsi dengan alasan keluarga masih sangat berduka dan sedih dan tidak tega. Hal ini tentunya membuat kepolisian merasa curiga kepadanya. Sang korban Arif Suryono merupakan salah seorang karyawan PT Toyota Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Kabar menyedihkan ini tentunya menghebohkan masyarakat. Korban ditemukan dalam keadaan bersibah daya dengan luka beberapa tusukan. Ia masih menggunakan helm, namun motornya sudah raib. Keadaan ini membuat orang berpikir bahwa ia adalah korban begal.
Selang beberapa waktu, polisi kembali memeriksa Osi. Pak Kapolres mengatakan informasi yang diberikan oleh Osi sangat berbelit-belit. Semua keterangan yang ia berikan juga sangat tidak cocok dengan hasil penyelidikan di TKP. Data yang diberikan sangat berbeda dan gak nyambung. Setelah dicecar dan interogasi secara lebih mendalam, akhirnya Osi mengakui bahwa sebenarnya ia adalah dalang dari peristiwa penghilangan nyawi sang suami sendiri. Namun, ia membuat rekayasa seolah terjadi peristiwa pembegalan. Tegas Pak Kasat pada Selasa 16 Januari tahun 2024. Kemudian polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus penghilangan nyawi terhadap Arif Sriono, yakni tersangka Osi, Pandu, dan Rizal selaku eksekutor. Diketahui Osi dan Pandu merencanakan pembunuhan korban dalam waktu 2 minggu. Pandu lantas mencari orang yang mau melakukan aksi keji tersebut dengan iming-iming imbalan upah 1,5 juta rupiah ditambah sepeda motor milik korban. Semulanya mereka berencana menghilangkan nyawi korban dengan cara diracun. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk menusuk korban di bagian leher, dada, perut, dan bagian tangan. Akting yang sangat luar biasa Osi tunjukkan kepada banyak orang ketika ia bersama kerabatnya pertama kali mendatangi lokasi TKP. Ia menangis histeris sejadi-jadinya dan berteriak, merasa paling tersakiti dan paling kehilangan, sangat sedih dan berduka atas meninggalnya suaminya. Namun, kenyataannya adalah inilah permainan wataknya. Ia setting sendiri, ia sutradari sendiri. Setega itukah kau Osi? Suami sendiri kau bunai. Motif terkuat dari pelaku adalah tersebut lantaran rasa sakit hati dengan Arif. Selain itu, ada masalah perselingkuhan. Pelaku sering dimarahi oleh korban, dan korban tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, jelas Pak Wiranto. Osi diketahui adalah wanita yang hobi bertualang alam, seperti pantai, gunung, laut. Selain itu juga ia menggeluti olahraga ketangkasan. Saat ditemui wartawan, ia mengaku sangat menyesal dan berusaha kooperatif. Saya berusaha terbuka dan kooperatif. Apapun saya akan menerima hukuman dari perbuatan yang sudah dilakukan, tanpa harus mengajukan hukuman untuk diringan-ringankan, kata Osi saat digiring polisi di Mapolres Karawang pada Selasa 16 Januari 2024 lalu. Dengan tangan di borgol, Osi mengaku jika dirinya pasrah dengan perbuatannya. Ya kalau menyesal sih menyesal, tapi mau gimana lagi Pak, sudah terjadi. Pak Wiranto menambahkan kalau Osi memiliki pria idaman lain, kemudian juga didorong oleh perjanjian pranikah. Misalnya, kalau korban dicerai si istrinya, maka sesuai kesepakatan, harta bendanya tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen, harta akan menjadi milik korban. Tapi, kalau misalkan korban meninggal dunia, bisa menjadi ahli waris, dan yang kedua, masalah status sosialnya pun akan berbeda nantinya, antara janda cerai dan janda mati. Entah serumit apa persoalan rumah tangga mereka, sampai hatinya Osi membuat skenario pembunuhan atas suaminya sendiri. Sampai hatinya sang adik pun turut membantu. Pandu sang adik menjalankan perannya dengan sangat epik. Malam itu dia beralasan jika kendaraannya sedang mogok dan ia minta tolong kepada Arif untuk menjemput dan mendorong motornya. Korban yang tidak menaruh kecurigaan pun datang menjemput pelaku. Pelaku yang sudah bersiap dengan eksekutor kemudian menunggu korban untuk mendorong motornya. Sesampai di lokasi yang gelap, di pinggiran irigasi Sesak Misran Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kedua pelaku mulai menjalankan aksi kejinya. Mereka menghujamkan knaif ke beberapa bagian tubuh korban, sehingga korban mengembuskan nafas terakhirnya dengan 7 luka di badan. Keluarga dari korban minta kepolisian memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Saat ditemui secara terpisah, Rizal mengaku ditawari pekerjaan oleh Pandu, tapi ia tidak menyangka bahwa pekerjaan itu adalah menghilangkan nyawi sang kakak ipar sendiri. Awalnya Rizal menolak. Ia ingin bekerja dengan baik dan benar karena ia takut melakukan tindakan keji tersebut. Namun rayuan termanis daripada Osi telah dia keluarkan, mulai dari makan-makan enak, diberikan uang, rokok, sama juga minum-minuman keas, dan ada juga beberapa obat tertentu. Jadi selama 2 hari di situ tak berhenti merayu. Osi pun menjanjikan uang 1,5 juta rupiah dan sepeda motor korban kalau ia berhasil melakukan tugasnya. Akhirnya Rizal setuju dan terjadilah peristiwa keji tersebut.
Kini ketiga tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 Junto pasal 56 dan atau pasal 356 ayat 3 KUHP Junto pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Semoga cerita kali ini memberikan kita pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.